Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semanda semuanya. Oke, biasanya gimana bun? Biasa kayak mana bun? Udah direkam kok. Udah direkam. Potong-potong Udah. aja nanti Behind the Nggak, scene. bisa behind the apa scene namanya? BTS. Hai Sobat Mandas. Nah, kita kedatangan gitu kan, Bun? Iya. Kembali lagi di podcast apa namanya? Kembali lagi di podcast. Podcast Podcast Close the door. Podcast Mandas TV. Iya. Jadi Corbuzier. Udah kita di mana? Oh iya. Kami dari Kita host bertiga nih. podcast. Host podcast. Saya Andre dan saya Nah. Siap. Ya. Bersama. Tak bisa. Pasti Kita bisa. bisa. Gak lucu dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Semandas semuanya. Oke, kembali lagi nih di podcast Semandas TV bersama saya nih. Pasti teman-teman semua baru lihat saya kan. Jadi saya ini adalah salah satu dari host tim broadcast. Perkenalkan, saya Andrea Teoga dan rekan saya Syafina Sabah Putri. Kali ini kami akan nge-podcast tim apa? Orang-orang spesial nih. Yaitu dari kakak-kakak Forse. Jadi kemarin kami ngadain Forse. Ya kan Kak Vina? Iya. Nah, jadi kami ngadain Forse dan di belakang acara besar itu ada kakak-kakak hebat nih. Perkenalan dulu deh kakak-kakaknya dari yang di ujung yang manis. Oke. Perkenalkan, nama saya Aris Rahman. Biasa dipanggil Ari. Saya di Forse kemarin sebagai ketua pelaksana dari siswa. Kakak yang di tengah yang cewek sendiri nih. Yang di tangan dulu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Zukrina Maulidiyah. Bisa dipanggil Kak Viva. Kebetulan di Forse saya sebagai sekretaris dari pertandingan futsal. Yang selanjutnya yang terakhir. Tepuk tangan dulu ya. Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Perkenalkan, nama saya Vicky Satya Wilaksana, biasa dipanggil Vicky. Saya sekarang duduk di kelas 12 IPS 3 dan di Forse kemarin saya menjadi ketua futsal. Oke, jadi sebenarnya kami di sini Kak nih beberapa menit ke depan nih kami bakalan banyak nanya sama kakak-kakak nih. Mungkin pertanyaan pertama ada nggak dari Kak Vina nih, mau nanya apa nih? Pertanyaan pertama untuk kakak-kakak sekalian, gimana sih Kak tahapan atau Bentiskan atau perjuangan menuju Forse yang kemarin udah berhasil tuh gimana perjuangannya Kak? Ada gimana ya cara bilangnya? Pertama tuh ya dari kita sendirilah, dari niat kita mau buat acara. Terus juga sebelum ada apa namanya iming-iming Forse, saya pernah dibawa ke berbagai luar kota juga untuk ikut mendampingi anak-anak futsal lomba. Jadi di situ kepala sekolah juga bilang kamu harus melihat bagaimana panitia-panitia di sana supaya kita juga bisa buat acara di sekolah kita. Nah, dari situ kepala sekolah udah membuka jalan pikiran untuk membuat acara. Jadi kami udah memulai pertama tuh membuat proposal berbagai macam, apa ya namanya itu? Udah buat tuh dicoret, buat coret. Nah, Jadi revisi. revisi. Jadi banyak revisinya gitu Kak ya. Kok dari Kak Viva sendiri nih apa nih Kak? Ya, kalau Kak Ari kan dia ngikutin lomba-lomba yang di SMA lain tuh. Terus Kepcek bilang mau bikin ya. Terus kebetulan pas anak futsal itu di Solo Selatan, kakak sama Kak Vicky ke Bukit Tinggi sama guru-guru dalam rangka studi banding ya. Dibanding. Nah, dan kebetulan di situ ada Pak Kepsek juga. Nah, di situ mulainya di situ awal terbentuknya niatan untuk buat Forse. Jadi Pak Kepsek ini bilang kayaknya kita harus bikin nih yang kayak di Selatan. Kita harus ngadain event besar kayak mereka gitu. Terus dari situ baru kita mulai rancang-rancang proposal, terus ajuin sponsor, kepanitiaan segala macam. Barulah sampai akhirnya adanya Forse gitu.
Kalau dari Kak Vicky sendiri gimana nih Kak? Udah disebut semua ya. Ya, siapa tahu kan ada pendapat sendiri yang beda gitu dari kedua kakak ini. Gimana? Udah disebut semua ya. Oh, udah semua ya. Udah disebut Jadi semua. memang ya, jadi Forse kemarin tuh benar-benar perjalanan itu luar biasa lah gitu. Jadi setelah Forse ini berhasil Kak, gimana sih perasaan dari kakak ini? Setelah melalui perjuangan panjang tuh kan. Puas lah. Dari dia lah dulu biar Iya, boleh. disebut Oh, semua. ya, dari Kak Vicky. Dari Vicky. Dari awal nih kan. Iya. Dari awal Forse itu kami merasa putus asa ada juga. Terus awal-awal buat proposal tuh kami pening gimana caranya. Jadi Bu Mes lah yang begadang terus tuh sama Salsa, Viva. Terus kami pergi ke tempat-tempat untuk mengajukan proposal tuh kami banyak kendala, kayak kami nggak dikasih masuk, ditahan sama satpam, diusir kami, dicaci-caci. Tapi kami itu membuat kami tuh nggak patah semangat, tambah semangat malah kami. Terus juga banyak juga yang bilang Forse ini nggak jadi nih katanya, karena kan orangnya dikit, terus persiapan kami juga apa kemarin tuh kan juga kurang. Terus kami nggak pernah patah semangat karena di belakang kami tuh banyak orang yang dukung, terus juga ya itu sama karena ada Kak Ari, Viva, jadi kami tambah semangat. Intinya kami semangat lah untuk ngejalani Forse yang yang kemarin. Keren. Jadi ini ada nggak mau nanya apa lagi nih kakak ini? Nah, kira-kira ada nggak Kak cerita kejadian yang paling diingat sama Mam Forse ataupun Hamil Forse Kak? Kenangan yang berkesan gitu Kak? Apa? Dari Kak Ari dulu. Pasti pribadinya nggak sama dong. Boleh dari Kak Vika. coba apa nih? Kenangan yang paling diingat ya. Ya, apa aja, mau sedih, mau seneng kan? Kalau kenangannya tuh pertama kami nyusun proposal tuh sampai sore. Jadi kayak gimana ya? Emang kami aja yang sampai sore, yang Kak Viva, Kak Vicky, Kak Ari, Kak Salsa, Kak Nanda, Kak Cinta, Kak Debbie. Yang lain-lain tuh udah pada pulang, anggota semua udah pada pulang, Bu Mes pun juga udah pada pulang karena emang dia jemput anaknya kan kalau ke sekolah. Terus kami di situ sampai sore, bahkan pernah sampai malam maghrib ya. Sampai malam Google Meet. Malam-malam yang aturannya kami udah capek-capek nih pulang sore kan, aturan kami istirahat, bikin tugas segala macam. Ini kami Google Meet ngebahas itu gitu. Terus momen yang lainnya mungkin ya pas momen pas Forse-nya juga. Itu sih. Dari Kak Ari, apa tuh Kak? Dari kakak ya pertama sama yang proposal itu. Terus selanjutnya waktu kakak lebih sering ke ini sih, ke futsal, jarang ke volley juga karena kan Bu Mes juga bilang Andre tegak di volley, kakak tegak di futsal, jadi kakak lebih sering di futsal. Ya kejadian-kejadian kayak SMA kita main lah, kakak sering jadi supporter juga, kangen-kangen tribun lah kita. Tribun. Jadi selain kakak bertiga ini, ada satu kakak lagi yang datang namanya Kak Salsa. Dia hari ini berhalangan hadir ya Kak ya, yang bisa hadir. Jadi salam untuk Kak Salsanya. Terus apa lagi yang mau ditanya? Harapannya kira-kira, ini kan Forse 1 nih. Untuk Forse selanjutnya itu ada nggak sih harapannya mau gimana? Lebih wah kah atau ada apa gitu? Pengennya dari Kak Viva mungkin? Gimana Kak? Tentang Forse 2 nih. Harapannya, yang pertama harapannya tuh yang pastinya Forse-nya nih benar-benar ada. Jadi jangan sampai mungkin ada kendala atau apapun itu jadi ngehalang Forse-nya. Pokoknya harapannya semoga Forse 2 ini bisa terlaksana dengan persiapan yang lebih matang lagi, dengan acara yang lebih meriah lagi. Terus semoga kesalahan-kesalahan atau kekurangan di Forse 1 itu bisa ditingkatkan di Forse 2. Dari Kak Vicky? Ya, biar kami aja yang susah nanti, yang Forse keduanya biar dipermudah urusannya. Dari Kak Arinya nih, gimana? Harapan untuk Forse 2? Apa ya, harapannya lebih baik lah ke depannya, yang kami gagal, yang disuruh-suruh satpam, yang banyak kali direvisi proposal itu kan nanti kalian yang
namanya Forse 2-nya udah gampang lah. Ya. Tinggal Karena buat kan datang proposal, ngantar yang udah pernah kita antar. Dan juga kalau misalnya apa namanya dari Andre misalnya butuh kayak Kak ini gimana Kak, ini gimana Kak, Kak ini cara jalaninnya gimana Kak. Kalau untuk kendala terberat di fase 1 kemarin, ini pertanyaan ini maaf ya agak bolak-balik nih. Kalau kendala terberat di fase kemarin itu apa tuh Kak? Dana. Betul. Karena gini, di awal itu kami diiming-imingin gini. Pendidikan. Besok buat aja acara, kalian susun kepanitiaan, kalian susun semuanya. Dana aman aja. Nanti dana akan ada 80 juta. Oh, itu kami udah semangat kali kan. Tapi Udah hamin berapa ya? Kok nggak datang-datang lah dana nih ya, nggak turun-turun nggak ada angin segar. Nggak ada yang segar. Di situ tuh kami udah mulai kayak semangat kami tuh udah agak turun. Putus asa gitu. Ya, ini nggak pasti jadi nih, dana yang nggak ada, rupanya ternyata ada juga ya. Terus yang buat semangat apa tuh Kak? Pas tahu nih kayak dana ini kan nggak pasti gitu. Terus yang buat kayak oh, ini pasti bisa nih apa tuh Kak? Karena di awal kemarin yang Forse 1 ini udah terlaksana dan Forse 2 ini pastilah kayak bertekad pasti akan berhasil, akan terjadi lagi lah Forse 2. Oke, siap. Apa nih minta Kak Vina nih? Capek aku sendiri Kak Vina. Coba bantu bertanya apa nih? Biar agak lama durasinya kan, jadi lama di kamera. Karena kami yang nanya nanti lagi. Di luar konsep. Ayo Kak Vina, ada nggak? Kan di proses 1 kemarin ada banyak peserta mulai dari Solo, dari Makan Kuras gitu Kakak. Ada nggak Wih, yang bikin terpikat atau tertarik gitu Kak sesama pesertanya? Ini jomblo semua ya kan? Wih. Apa lah? Iya. seram nanti kalau orang itu. Enggak juga. Wih. Nanti kalau nonton kan parah. Iya. Coba dari Kak Ari, ada nggak kira-kira dari anak SMA mana gitu yang ceweknya cantik gitu? Siapa tuh nonton nih ceweknya? Terus kalian kan jomblo nih. Jujur aja, nggak apa-apa. Enggak. Coba ceritain nggak? Dari pikir nggak sih? Kak Ari lah dulu yang jujur. Ya. Kalau cewek-cewek ya banyak ya. Tapi karena fokus dengan kegiatan, Ya. lebih ke kegiatan sih. Kadang ada sekali ngelihat banyak nih rame orang yang datang gitu kan. Alhamdulillah acara jadi gitu kan. Ini konteks sekarang ke cewek nih, jangan lari dari pertanyaan ini. Pandai kali. Jangan dilarikan dia. Aduh gimana caranya dipotong lah. Dikat aja dikat. Kok tiba-tiba tuh? Kayaknya kekuatan dari Iya sih. Coba Kak Ari, yang dari cewek nih, ada nggak yang dari Ada. SMA SMA 3 Pandau. ceweknya. Enggak sih gitu. Be. Oh iya. Iya, dari Cica. Pas dari Kak Ari sama dari SMA 2. dari SMA 2. Mau di spill apa ya? Ada masuk di bintang broadcast tuh. Wis. Masuk ya. Kok dari Kak Viva? Oh ada pemain futsalnya. Dari SMA mana tuh Kak? SMA 2. Nomor punggungnya. Wih, sampai Wih, ingat ya nomor punggungnya ya? Enggak Iya. 10 dong. 10, Rifki 10. Inisial Rifki. Ganti nomor dah. Itulah pokoknya ingat. Cuman nggak mau sebut aja. Inisialnya Ricky. Iya. Jadi kakak-kakak bertiga ini masih jomblo nih. Wih, Bisa lah kan? Bisa kak. Oh iya Bunda ya. Dari Bunda ada yang mau ditanyakan Bunda? Apa Bunda? Saran pertanyaan Bunda. Oh, mungkin dari Kak Sherly ada. Coba Kak. Sherly coba apa? Kalau Bunda apa Bunda? Gak ada nih namanya nih. Apa ya? Perlu diketahui juga, ini kakak-kakak bertiga ini juga mantan ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS. Kak Vicky sebagai ketua OSIS periode 2021 2022. semangat dong Kak. 2021 2022. Kak Viva Wakil umum. wakil umum, Kak Ari. wakil 1. Tapi di Forse Kak Ari sebagai Ketua. ketua Forse ketua pelaksana ya, ketua pelaksananya. Apalah Kak saran dan pesan untuk Forse kedua, gimana sih biar supaya
lancar gitu lah kan. Udah tahu nih di versi 1 kan kendalanya banyak nih. Kayak bebannya tuh apa. Nah, di versi 2 nih kira-kira yang bakalan buat lebih lancar lagi tuh apa tuh? Dari Kak Ari. Sebagai ketua versi kan? Coba. Ya kalau dari kakak tuh ini sih harus lebih dari sekarang harus mulai proposal. Karena apa? Kakak sering jumpa sama ibu kan, ibu gitu, misalnya nyapain ibu, gimana bu, versi kedua lanjut nggak bu? Lanjut. Kalau misalnya saran sih bu untuk proposal lebih ditekankan ke adik-adiknya, iya ibu nanti apa? Kakak lebih pengen proposal tuh harus jalan lebih dulu dan juga sesudah lebaran itu harus udah jalan. Maksudnya gimana ya? Dari sekarang ini harus udah mulai revisi-revisi, misalnya kalau ada revisi pokoknya lebaran tuh harus udah clear, nggak ada lagi revisi-revisinya, udah jalan. Dari Kak Afifah agak panjang nggak ya biar lama durasinya keren. Kalau Kak Ari kan tadi dari proposalnya ya. Nah, jadi kalau dari kakak sebelum kita ke proposal, kita harus ada persiapan di anggotanya sendiri. Jadi segala sesuatu tuh bakal terlaksana kalau anggotanya kompak, jiwa kekeluargaannya kuat, terus tanggung jawabnya juga bisa terlaksana. Jadi kakak berharap saran kakak buat pengurus-pengurus OSIS supaya jiwa kekeluargaannya tuh lebih ditingkatkan lagi, kekompakannya ditingkatkan lagi, jangan diperbanyak masalah. Terus kalau misalkan ada rasa kesel sama teman atau apa tuh dihilangin. Pokoknya kita terus bisa menyatukan pikiran dan hati kita semua supaya kita bisa kompak untuk melaksanakan ini. Karena walaupun kalian ngelaksanain proposal cepat, segala macam cepat, kalau anggotanya tuh nggak kompak, itu tuh bakal hancur gitu. Mau sematang apapun persiapannya, kalau misalkan kalian nggak kompak itu ya udah kelihatannya biasa aja gitu. Halo. Dari Kak Ati, apa Kak pesan dan sarannya nih? Kalau dari kakak mungkin sama saja kayak proposal, terus anggotanya, terus kalau bisa lombanya tuh besok diperbanyak kayak ya kayak ada basket mungkin kan, basket, terus ada futsal cewek mungkin bisa jadi kan. Ya, terus kalau misalnya untuk proposal dan untuk minta minta dana dari orang, kita tuh jangan beradu beradu harinya. Kayak kami kemarin tuh itulah kendala kami bentrok. Terus kalau misalnya proposalnya tuh dikasih lebih awal, terus kita cari dana ke orang lain juga sesudah itu kan nggak bentrok jadinya. Itu mungkin yang bisa dipertimbangkan. Terus sama undangan-undangan ke sekolah tuh jangan juga bentrok sama proposal kita.